Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Faiza Muazzara, kelas 2 Farmasi dengan NIM D1A220147. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang fikih sholat. Menurut istilah, sholat adalah suatu sistem ibadah yang terdiri dari beberapa kata dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam berdasarkan syarat dan rukun tertentu. Sholat itu wajib 5 waktu sehari semalam. Urutan sholat diturunkan pada saat Isra dan Miraj Nabi Muhammad SAW setahun sebelum hijrah ke Madinah. Kedudukan sholat. Sholat sebagai tiang agama. Sholat memiliki kedudukan yang sangat penting bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda dengan arti, barang siapa mendirikan sholat berarti menegakkan agama, barang siapa meninggalkannya berarti telah merusak agama. Hadis riwayat Baihaqi. Sholat juga sebagai amal ibadah pertama dan utama. Sholat merupakan amal ibadah pertama yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Nabi SAW mengatakan dengan arti, yang pertama-tama dihitung dari amal seorang hamba di hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka baik pula semua amalannya. Dan jika sholatnya buruk, maka buruk pula semua amalnya. Hadis riwayat Tabrani. Doa sebagai pembeda antara orang beriman dan orang tidak beriman. Rasulullah SAW bersabda dengan arti, perbedaan orang mukmin dan orang kafir adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim. Sholat sebagai rukun Islam kedua. Lalu sholat adalah 5 sendi di antara kekuatan bangunan Islam. Kalimatnya merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan. Jika salah satu sendi rapuh, maka akan mempengaruhi yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda dengan arti, Islam dibangun di atas 5 rukun, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, menunaikan ibadah, haji dan puasa di bulan Ramadan. Fungsi dan hikmah sholat. Membiasakan hidup bersih. Orang yang akan melaksanakan sholat terlebih dahulu harus bersih dari hadas dan najis, pakaian dan tempatnya dan sebagainya. Nabi Muhammad SAW bersabda dengan arti kebersihan adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya, membiasakan hidup sehat. Seseorang diharuskan berwudu sebelum sholat. Jika dia sholat 5 kali sehari dan berwudu 5 kali, berarti kesehatan seorang muslim akan terjaga. Lalu, konstruksi disiplin waktu. Melalui sholat tepat waktu merupakan konstruksi disiplin waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa orang yang benar-benar merugi adalah orang yang tidak menghargai waktu sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Asr. Selanjutnya, ada berarti kesabaran. Orang yang dapat berdoa dengan benar akan berkemauan keras dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi kesulitan hidup. Ia akan menjadi orang yang sabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan arti, sesungguhnya manusia diciptakan untuk mengeluh dan kikir. Ketika ditimpa kesulitan, dia mengeluh, dan ketika menerima kebaikan, dia sangat kikir. Kecuali orang-orang yang sholat, mereka terus berdoa. Mengikat tali persaudaraan sesama muslim. Sholat berjamaah dapat mempererat persaudaraan antar umat Islam. Rasulullah SAW bersabda, artinya seorang mukmin dengan mukmin yang lain ibarat sebuah bangunan, sebagian memperkuat yang lain. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Lalu mencegah perbuatan keji dan merugikan. Hikmah doa yang paling utama adalah mampu mencegah perbuatan keji dan jahat.
Seseorang yang bisa berdoa dengan baik akan takut melakukan perbuatan keji dan jahat. Ia akan merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dan doa-doa artinya, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Syarat sah sholat: yang pertama, suci dari hadas besar dan kecil. 2. Suci pakaian, badan dan tempat dari najis. 3. Menutup aurat. 4. Menghadap kiblat. 5. Masuk waktu sholat. 6. Mengetahui rukun-rukun sholat. 7. Tidak meyakini bahwa di antara rukun-rukun sholat adalah sunnahnya. Dan yang ke-8, menjauhi semua yang membatalkan sholat. Sholat dapat dilaksanakan secara berjamaah. Sholat berjamaah itu merupakan sholat yang dikerjakan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama, dan salah seorang dari mereka menjadi imam, sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Sholat 5 waktu yang kita sangat diutamakan untuk dikerjakan secara berjamaah, bukan sendiri-sendiri atau munfarid. Hukum wajib sholat berjamaah adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan orang muslim. Sebagian ulama mengungkapkan hukum sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Keutamaan sholat berjamaah bila dibandingkan sholat munfarid adalah dilipatkan 27 derajat. Syarat sah sholat berjamaah: yang pertama, ada imam. Yang kedua, makmum berniat untuk mengikuti imam. Yang ketiga, sholat dikerjakan dalam satu majelis. Yang keempat, sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Adapun sholat jama dan qashar. Jama artinya mengumpulkan, yaitu mengumpulkan 2 sholat wajib yang dikerjakan dalam satu waktu yang sama. Sholat yang dapat dijama adalah zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya. Sholat jama dibedakan menjadi 2 macam, yaitu jama takdim dan jama takhir. Jama takdim yaitu meringkas atau mengajukan 2 sholat fardu sekaligus di waktu sholat yang pertama, yaitu sholat zuhur dan asar, dikerjakan saat waktu zuhur. Jama takhir dikerjakan di waktu sholat yang terakhir, yaitu sholat zuhur dan asar dikerjakan saat waktu asar. Sedangkan sholat qashar merupakan sholat yang diringkas, artinya sholat fardu yang 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Sholat yang dapat diqashar yaitu sholat zuhur, asar, dan isya. Sedangkan sholat subuh dan maghrib itu tidak boleh diqashar. Sholat qashar sah dilaksanakan apabila memenuhi syarat. Yang pertama, perjalanan yang dilakukan bertujuan bukan untuk maksiat. Yang kedua, sholat yang diqashar adalah sholat tadaan atau tunai, sholat bukan sholat qadha. Yang ketiga, berniat sholat qashar ketika takbiratul ihram. Sekian presentasi saya kali ini, semoga tidak puas. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.